Teman-teman, kembali lagi dengan saya Komang di Pramana. Kali ini saya akan menjelaskan 5 jenis perulangan dalam pemrograman PHP. Nah, sebelum itu mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa sih itu perulangan? Perulangan adalah bisa dibilang disebut dengan looping. Dalam pemrograman adalah suatu perintah pada PHP yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi atau batasan ditentukan. Tujuan menggunakan perulangan untuk mengotomatiskan tugas yang berulang dalam suatu program tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Nah, ada dua macam perulangan dalam pemrograman. Yang pertama kan loop, yang artinya sudah jelas berapa banyak pengulangannya. Yang kedua uncan loop, yang artinya tidak pasti berapa kali dia akan mengulang. Nah, ini adalah contoh perulangan di kehidupan sehari-hari. Ada dua orang yang berbeda menggunakan can loop maupun uncan loop. Nah, ada orang yang pertama menggunakan can loop. Orang yang menggunakan can loop sudah jelas berapa kali dia akan melakukan pull up tersebut, dan orang tersebut melakukan pull up sebanyak 10 kali. Sedangkan orang uncan loop, dia tidak pasti berapa kali dia akan mengulang, sehingga bisa disimpulkan pull up tersebut akan selesai ketika dia sudah lelah. Next adalah 5 jenis perulangan. Nah, yang pertama perulangan for. Perulangan ini termasuk dalam can loop karena jumlah perulangan for ini kita bisa menentukan berapa jumlah perulangan melalui blok kode sampai mencapai angka yang ditentukan. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding-codingan perulangan. Yang pertama saya akan menjelaskan penjelasan terlebih dahulu. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan ini termasuk dalam uncan loop karena digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas pengulangannya. Perulangan while akan mengulang melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan dalam pernyataan while bernilai true. Loop while digunakan pada saat kita tidak mengetahui seberapa banyak literasi yang diperlukan, tetapi kita ingin menjalankan kode berulang-ulang selama kondisi terpenuhi. Ini adalah contoh dan hasilnya. Yang ketiga ada perulangan do while. Perulangan do while tergolong dalam uncan loop karena perulangan do while hampir sama seperti perulangan while. Salah satu yang menjadi pembanding dari perulangan tersebut adalah blok kode perulangan do while dieksekusi hanya sekali. Setelah itu, kondisi akan dievaluasi. Jika kondisi masih true, maka perulangan akan terus berlanjut seperti perulangan while. Ini adalah contoh dan hasilnya. Ada perulangan for each. Perulangan for each bisa dibilang for each loop, sama seperti perulangan for. Akan tetapi perulangan ini lebih dikhususkan digunakan untuk mengulang melalui elemen-elemen sebuah koleksi seperti mencetak array dan struktur data lainnya. Tujuan dari perulangan for each adalah untuk mengakses dan memanipulasi data dalam koleksi tanpa mengkhawatirkan penghitung perulangan. Yang terakhir ada perulangan bersarang atau bisa dibilang nested loop. Adalah istilah untuk menyebut perulangan di dalam perulangan. Jadi, perulangan bersarang itu di dalam perulangan itu ada lagi perulangan. Nah, perulangan ini berguna ketika kita mengatasi atau kita perlu mengatasi struktur data multidimensi seperti array 2 dimensi ataupun matriks 2 dimensi. Ini adalah contoh dan hasilnya. Nah, penjelasan saya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like jika menyukai video ini dan subscribe jika kalian menyukai konten ini. Semoga bermanfaat.